Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang terhormat Ibu Siti Restu Rahayu, selaku Guru Bahasa Indonesia kelas 10, Dewan Juri, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada puji syukur mari kita haturkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat izinnya hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan debat dalam kondisi sehat walafiat. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah sistem zonasi memperbaiki sistem pendidikan. Saya selaku moderator akan memimpin dan memandu acara debat hari ini. Peserta debat terbagi atas 3 tim. Yang pertama ada tim afirmasi, yang kedua tim oposisi, dan tim netral. Seluruh peserta di debat wajib mematuhi peraturan yang berlaku. Saya akan membacakan beberapa peraturan dalam perdebatan kita pada hari ini. Yang pertama, mengutarakan argumen berdasarkan alasan yang logis. Yang kedua, tidak boleh memojokkan atau menjatuhkan lawan bicara. Yang ketiga, berbicara jika sudah dipersilahkan. Dan yang keempat, menyanggah dengan baik dan sopan. Baiklah, Ibu dan teman-teman semua, marilah kita membuka acara debat hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka acara debat pada hari ini resmi saya buka. Silakan masing-masing tim memperkenalkan diri selama 1 menit. Dimulai dari tim afirmasi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya sebagai tim afirmasi, absen 18, Muhammad Afri Cipriyono. Nama saya Barade Tidamara, absen 8 sebagai pembicara kedua tim afirmasi. Nama saya Di Muhammad Fayudanta, absen 6 sebagai pembicara yang ketiga. Nama saya Kanda Sastarespati, absen 14 sebagai pembicara pertama tim oposisi. Nama saya Mufid Fatar Rifki, absen ke-17, selaku pembicara kedua dari tim oposisi. Nama saya Made Krisna Nadarma, absen 15, selaku pembicara ketiga dari tim oposisi. Selanjutnya silakan tim netral untuk memperkenalkan diri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Muhammad Yusuf Kidung Sulaiman, absen 20 dari tim netral. Baik. Selanjutnya, pembicara dari tim afirmasi, saya persilahkan menyampaikan argumennya dalam waktu 3 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Menurut saya, sistem zonasi memperbaiki sistem pendidikan karena sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau bisa dipanggil Kemendikbud untuk menghadirkan pemerataan akses pelayanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Zonasi juga menjadi salah satu strategi pemerintah yang utuh dan terintegrasi. Kebijakan yang mulai diterapkan sejak tahun 2017 yang lalu ini telah melalui pengkajian yang cukup panjang dan memperhatikan rekomendasi dari berbagai lembaga kredibel. Dan zonasi juga berfungsi untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan dan nilai manfaat-manfaat dari zonasi. Itu memberikan akses dan keadilan terhadap pendidikan bagi semua masyarakat dan mempercepat pemerataan kualitas pendidikan Indonesia. Saya sebagai tim afirmasi juga menyatakan bahwa sistem zonasi ini memang cukup efektif untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Sistem zonasi ini menguntungkan calon peserta didik yang rumahnya dekat, walaupun nilai rata-rata calon peserta didik tidak terlalu tinggi, tapi tetap dapat diterima di sekolah yang dekat rumahnya. Hal ini dapat juga diuntungkan karena biaya dan tenaga menuju ke sekolah relatif hemat. Pemerataan pendidikan dengan adanya sistem zonasi ini, maka semua golongan masyarakat akan diuntungkan, dikarenakan lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan, karena setiap orang dapat bersekolah di tempat yang mereka inginkan tanpa takut tidak akan diterima, karena posisinya tergeser oleh calon peserta didik yang lebih unggul di bidang akademik maupun non-akademik. Dan poin terakhir yang ingin saya sampaikan, karena adanya sistem zonasi ini, maka akan menghilangkan diskriminasi sekolah, dan sudah tidak ada masyarakat yang menilai satu sekolah dengan label sekolah favorit. Menurut saya, sistem zonasi ini bertujuan memberikan pemerataan pendidikan kepada seluruh masyarakat hingga tempat terpencil. Selain itu, sistem ini membersihkan kemudahan bagi pihak sekolah untuk memastikan bahwa seluruh anak usia di sekolah di area tersebut terdaftar sekolah. Ada beberapa keuntungan sistem zonasi. Yang pertama, pemerataan peserta didik. Dengan pemerataan peserta didik, setiap sekolah dapat saling bersaing untuk menjadi sekolah yang terbaik karena peserta didik yang unggul tidak berkumpul dalam satu tempat.
Yang kedua, mengurangi beban biaya. Dengan jarak yang tidak begitu jauh, peran orang tua dalam mengawasi anaknya akan lebih terlibat. Jadi orang tua bisa turut adil untuk mengawasi kegiatan anaknya. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi telah menyampaikan argumennya. Oke, pembicara dari tim oposisi, silahkan sampaikan argumennya dalam waktu 3 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Menurut tim kami sebagai tim oposisi yang menolak tanggapan tersebut, sistem zonasi tidak didasarkan dari penyeleksian siswa maupun siswi dari segi prestasi maupun moralitasnya sebagai pelajar dalam sekolah yang diduduki sebelumnya. Iya, zonasi idenya masuk akal. Tujuannya adalah agar negara mendistribusikan pendidikan secara adil kepada semua orang. Tetapi, dengan sistem yang ada saat ini, sangat merugikan anak-anak yang kurang beruntung, baik dengan kemampuan otaknya untuk pendidikan formal maupun ekonomi. Ini bagaikan kesenjangan sosial, tetapi dalam aspek pendidikan. Hanya anak-anak favorit bisa masuk ke sekolah yang membuka pilihan yang lebih baik, sementara sisanya dipaksa masuk ke sekolah yang mustahil memperbaiki kehidupan masa depan mereka. Atau lebih buruk lagi, anak-anak yang hanya bisa masuk ke sekolah peringkat rendah hanya akan menjadi remaja yang masuk geng dan melakukan tawuran karena itulah gerombolan sekolah yang mereka ikuti. Seperti yang telah disinggung oleh saudara Kenda, saya juga ingin menyatakan beberapa opini dampak dari zonasinya itu sendiri. Yakni dari kesenjangan pendidikan setiap sekolah maupun daerah sangatlah signifikan. Dikarenakan stigma halayak terhadap sistem zonasi adalah terciptanya sekolah favorit. Dikarenakan sistem zonasi membatasi siswa maupun siswi yang ingin masuk ke sekolah tersebut. Mungkin dengan hilangnya sistem ini akan terjadinya pemerataan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dengan terjadinya pemerataan ini, perolehan yang baik akan terjadi pada sekolah itu sendiri maupun permasalahan internalnya. Dan sistem ini juga bisa dieksploitasikan dengan cara memalsukan alamat rumah dengan mengganti KK. Hal ini sangat umum dan banyak sekali kejadian ini terjadi di beberapa sekolah favorit. Saya kurang setuju dengan pendapat tim afirmasi. Menurut saya, zonasi adalah sebuah sistem yang merekrut atau menerima anak-anak ke sekolah berdasarkan jarak tempat tinggalnya. Bukan hanya itu, zonasi juga bisa menyebabkan ketidakadilan. Sistem domisili ini tidaklah adil sebab orang tidak memilih tempat tinggalnya berdasarkan sekolah, tetapi karena lokasi yang aman dan lingkungannya baik. Biasanya rumah juga menjadi hal turun-temurun dari orang tua, kakek nenek, dan seterusnya. Dan itulah yang menyebabkan zonasi memiliki sedikit harapan hanya karena berdasarkan tempat tinggal. Di sisi lain, banyak anak-anak yang berprestasi dan memiliki rapor yang bagus yang ingin masuk ke sekolah yang dituju, tetapi terhalang dengan sistem zonasi ini. Dan pasti orang tua akan mencari jalan lain untuk memasukkan anak-anaknya agar keterima dengan melakukan sogokan atau orang yang kita kenal dengan orang dalam, ataupun memasukkan anaknya ke kartu keluarga warga sekitar sekolah. Ini bisa menyebabkan penurunan pendidikan di suatu daerah, ditambah adanya perbedaan semangat antara anak zonasi dan yang tidak. Misalnya anak yang masuk karena zonasi lebih cenderung bermalas-malasan karena mereka yang masuk ke zonasi lebih mudah dan menyepelekan hal seperti semangatnya belajar dan lain-lain. Jadi zonasi bisa menurunkan kualitas pendidikan atau sekolah itu sendiri dan bisa merusak masa depan sekolah yang memiliki label sekolah favorit. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim oposisi telah menyampaikan pendapatnya. Waktu untuk penyampaian tanggapan sudah selesai. Selanjutnya saya minta masing-masing kelompok menyampaikan ulasan penutupnya selama 2 menit. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada tim afirmasi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kami dari tim afirmasi tidak ada ulasan yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi. Kesempatan kedua saya berikan kepada tim oposisi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ulasan atau rangkuman dari kami bahwasanya sistem zonasi ini sangat tidak efektif dan tidak relevan untuk sistem pendidikan Indonesia yang masih di bawah rata-rata. Banyak sekali hal-hal buruk yang bisa dilakukan untuk masuk ke seleksi sekolah karena ada sistem zonasi tersebut. Dan output yang dihasilkan dari permasalahan dalam sekolah maupun luar sangatlah buruk. Menurut pengalaman kami, sistem zonasi ini sangat merugikan potensi-potensi anak-anak yang lebih berambisi dalam melanjutkan pendidikannya. Terima kasih kepada tim oposisi telah menyampaikan ulasan penutupnya. Dan kesempatan ketiga saya berikan kepada tim netral untuk mengaturkan ulasannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya sebagai tim netral
Menurut saya, sistem zonasi di sekolah memang ada pro dan kontranya, dan juga ada positif dan negatifnya. Semua harus bisa saling memahami dan menghormati dari pendapat dari masing-masing tim. Penting adalah seluruh anak-anak di Indonesia bisa mendapat pendidikan yang terbaik dan merata. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim netral. Oleh juri mungkin ada yang perlu disampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, setelah tadi kita telah saksikan bersama-sama penampilan kedua tim untuk debat kali ini dengan topik dan tema yang telah ditentukan, saya punya sedikit saran kepada Andi Muhammad Dafa dari tim afirmasi. Isi dari argumen Anda sudah bagus, tapi pada saat penyampaian kurang maksimal. Semoga kedepannya jauh jadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih kepada juri telah memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Saya banggakan dengan ini, acara debat kita pada hari ini telah berakhir. Dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Debat hari ini resmi saya tutup. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.